Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karen Ariza Bernanda. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai ekonomi. Sebelumnya kita harus tahu apa itu pengertian dari ekonomi. Ekonomi kreatif merupakan proses penciptaan, kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa yang dalam prosesnya membutuhkan kreativitas dan kemampuan intelektual. Nah, dalam hal ini kreativitas memang sangat dibutuhkan dalam konsep ekonomi kreatif. Kreativitas tidak terbatas dalam hal penciptakan produk saja, tapi termasuk juga penggunaan bahan baku dan inovasi teknologi. Ekonomi kreatif atau kreatif ekonomi ini adalah konsep ekonomi yang sangat mengutamakan kreativitas, penggunaan ide, pengetahuan, dan teknologi untuk mengembangkan ekonomi, khususnya pada bidang industri kreatif. Nah, setidaknya ada 14 jenis industri kreatif, yaitu periklanan, arsitektur, seni, kerajinan, desain, mode atau fashion, game, permainan interaktif, seni pertunjukan, penerbitan, percetakan, software, riset, musik, serta penyiaran. Nah, dalam ekonomi kreatif ini, dia memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, adanya kreasi intelektual. Ekonomi kreatif menekankan pada pentingnya kreativitas. Maka dari itu, kreativitas juga keahlian dalam suatu sektor tuh sangat dibutuhkan dan menjadi salah satu ciri utama dalam ekonomi kreatif. Nah, ciri-ciri yang kedua itu mudah diganti. Kreasi dan inovasi itu kalau sudah namanya inovasi, itu tentu harus selalu dikembangkan sesuai dengan perkembangan aktivitas ekonomi atau perkembangan zaman. Kenapa? Ya tujuannya agar bisa diterima oleh pasar dan konsumen. Jika tidak dilakukan inovasi, mungkin produk itu bakalan tidak laku lagi, bisa jadi. Atau ketinggalan zaman nih, yang lain udah melakukan inovasi, nah kita belum melakukan inovasi, itu bakalan kalah persaingannya dengan produk-produk lain. Yang ketiga ada distribusi secara langsung dan tidak langsung. Nah, adanya distribusi secara langsung atau tidak langsung itu didasarkan kepada kebijakan perusahaan dan kebutuhan konsumen. Yang selanjutnya membutuhkan kerjasama. Dalam industri kreatif ini, kerjasama itu penting ya. Misalnya dalam mengatur kebijakannya, itu antara pengusaha dan pemerintah itu harus bekerja sama untuk mengatur kebijakan seperti apa yang harus diterapkan, yang akan diterapkan, dan apa sih dampak dari kebijakan tersebut, itu harus dipikirkan secara bersama-sama. Yang selanjutnya itu ada berbasis pada ide. Nah, di sini artinya ide ini menjadi hal yang utama dan harus dipersiapkan dalam ekonomi kreatif. Kenapa? Karena ide ini sangat penting dalam mengembangkan industri kreatif dan akan selalu berkaitan dengan inovasi dan kreativitas. Karena untuk melakukan inovasi, itu kita pasti harus dapat ide dulu. Apa sih idenya nih? Kita mau buat inovasi seperti apa? Nah, itu harus punya ide terlebih dahulu. Kalau asal-asalan, inovasinya pasti gagal. Selanjutnya, tidak memiliki batasan. Tidak memiliki batasan ini dalam arti penciptaan produk. Nah, artinya inovasi dan kreativitas dalam penciptaan produk itu akan terus terjadi dan tidak memiliki batasan yang pasti. Kenapa? Karena produk ini tidak satu atau dua kali melakukan inovasi. Dia harus terus-terusan melakukan inovasi agar bisa bersaing dengan produk-produk lain. Selanjutnya ada faktor pendorong ekonomi kreatif.
tadi sudah saya katakan juga faktor utama dalam menggerakkan produktif ekonomi kreatif ini adalah ide dan kreativitas. Kenapa? Karena sangat penting dalam konsep ekonomi kreatif. Nah, kreativitas ini harus diselaraskan dengan ide pengusaha dalam menciptakan produknya. Nah, selain ide dan kreativitas tadi, ada 3 nih faktor pendorong dalam konsep ekonomi kreatif. Yang pertama, ada kemudahan akses informasi dan komunikasi. Akses informasi dan komunikasi ini sangat berperan penting karena mempermudah pengusaha dalam mencari pengetahuan terkait dengan inovasinya. Nah, seorang pengusaha untuk melakukan inovasi, dia pasti akan mencari atau searching ya, apa sih yang sedang dibutuhkan saat ini, apa sih yang sedang tren saat ini, produk yang seperti apa yang diminati saat ini. Itu pengusaha harus mencari dulu apa yang dibutuhkan pada saat ini, produk apa yang sedang dicari, agar inovasinya berhasil dan menarik banyak pelanggan. Yang kedua, ada kemajuan teknologi. Nah, teknologi yang digunakan dalam pengembangan ide ini harus sepadan ya. Artinya itu inovasi itu ide itu bisa terlaksana dengan baik. Itu dibutuhkan juga teknologi yang sesuai. Jadi, jika teknologinya tidak sesuai, mungkin inovasinya akan gagal. Yang ketiga, ada keahlian tenaga kerja. Nah, tenaga kerja juga menjadi salah satu faktor pendorong nih. Kenapa? Karena tenaga kerja ini bisa mempermudah proses realisasi inovasi di industri kreatif dengan keahliannya. Jadi, tenaga kerja yang dibutuhkan itu yang memiliki keahlian. Jika tidak memiliki keahlian, bagaimana untuk melaksanakan atau melakukan inovasi? Itu pasti akan sulit. Nah, selanjutnya, manfaat ekonomi kreatif. Ada beberapa manfaat nih. Yang pertama itu menciptakan lapangan kerja baru. Yang kedua, membuat masyarakat menjadi lebih kreatif karena mereka juga berlomba-lomba ya. Apalagi UMKM sekarang, mungkin mereka lihat searching orang buat kue misalnya. Mereka juga buat kue, tapi dengan mungkin konsep yang berbeda, dengan rasa yang berbeda, warna yang berbeda. Itu membuat masyarakat itu menjadi lebih kreatif. Nah, selanjutnya ada mengurangi angka pengangguran, meningkatkan inovasi di berbagai bidang, dan menciptakan kompetisi bisnis yang lebih sehat. Apa saja sih contoh usaha ekonomi kreatif ini? Sebenarnya banyak banget ya usaha yang bisa dijalankan menggunakan konsep ekonomi kreatif. Ini ada beberapa contoh usaha ekonomi kreatif. Nah, saya pertama akan menjelaskan tentang advertising atau periklanan. Nah, membuat sebuah iklan itu kan membutuhkan orang yang kreatif ya, orang yang memiliki banyak ide. Karena iklan ini kan untuk menarik konsumen, untuk menggait konsumen. Nah, selain membutuhkan ide-ide kreatif, pengusaha untuk periklanan ini juga harus menggunakan strategi pemasaran yang tepat. Misalnya, iklan mereka, kalau kita dulu sering banyak ya lihat iklan-iklan ditempel di tiang listrik, pagar rumah orang. Nah, kan zaman tuh udah canggih ya. Pengusaha juga harus berinovasi dalam memamerkan iklan. Misalnya,
Zaman sekarang kan anak-anak muda nih pada main gadget ya, gak terlepas dari Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp. Nah, sebagai pengusaha untuk mengiklankan suatu produk, bisa saja untuk menaruh atau menggunakan sosial media sebagai sarana periklanan. Misalnya diletakkan di Instagram, dikirim melalui WhatsApp, dikirim melalui Facebook, itu akan menjadikan iklan kita itu dilihat oleh banyak orang. Selain itu, banyak juga yang mungkin bisa membagikan iklan tersebut ke teman. Nah, yang kedua ini, contoh usaha ekonomi kreatif yang kedua itu ada arsitektur. Nah, konsep pada ekonomi kreatif ini juga bisa diterapkan dalam bidang pembangunan atau arsitektur. Zaman sekarang ini kan banyak sekali ya peminat dari konsep rumah kreatif. Pengennya rumahnya didesain seperti ini nih. Nah, jadi tuh ide-ide kreatif yang bisa dijadikan ajang untuk mengembangkan usaha dalam ekonomi kreatif tuh arsitektur. Kenapa? Bukan hanya rumah hunian saja. Misalnya perencanaan kota. Itu pasti kita sering dengar arsiteknya siapa nih, kan? Terus juga pembangunan taman kota dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan bisa dibilang bahwa konsep ekonomi kreatif ini bisa masuk ke semua bidang arsitektur. Yang ketiga ada pasar barang seni. Nah, seni ini tentu berhubungan erat ya dengan ide kreatif dan inovatif. Kreativitas yang tinggi nih seperti patung, lukisan, sampai ke musik. Nah, itu kan butuh kreativitas yang tinggi ya, dan juga orang yang punya keahlian. Konsep ekonomi kreatif bisa ditambahkan oleh para seniman dalam kehidupan sehari-harinya. Contohnya itu membuat patung, membuat lukisan, dan untuk dijual kembali. Atau yang memiliki kualitas tinggi nih bisa untuk dilelang. Nah, yang selanjutnya itu ada kerajinan. Kerajinan ini umumnya dibuat dengan cara yang tradisional ya, dan dibuat sesuai dengan kebutuhan. Sumber daya manusia sekarang itu mempertimbangkan dari segi kualitas produk yang dihasilkan, sehingga sumber daya yang terpilih ini harus memiliki ide, kreativitas, dan keahlian yang khusus, karena nggak semua orang bisa membuat kerajinan ini, apalagi dengan kualitas yang bagus. Nah, selanjutnya ada desain. Nah, orang yang kreatif itu pasti dibutuhkan nih dalam bidang desain ini, karena nggak semuanya bisa mendesain, nggak semuanya ngerti tentang desain. Untuk mendesain sebuah produk atau desain interior atau desain lainnya, itu akan membutuhkan kreativitas yang tinggi dan ide-ide yang tinggi, yang banyak nih dalam hal pembuatannya. Nah, di sini ada beberapa peluang usaha kreatif. Ada 6 nih. Yang pertama ada menjual secara online. Nah, sekarang kan udah banyak ya yang jual online, jual makanan online, jual barang online, atau mereka beli online terus dijual lagi juga secara online. Itu udah banyak sekarang dilakukan oleh mahasiswa, juga banyak yang melakukan penjualan online. Karena dalam menjual secara online ini kita nggak perlu biaya yang besar. Mungkin kita hanya perlu paket
dan handphone itu mungkin, dan barang yang dijual tentunya tidak perlu menyewa toko ya yang memerlukan pengeluaran yang besar. Jadi mungkin untuk pebisnis yang pemula bisa mencoba untuk menjual secara online. Yang kedua ada menjadi dropshipper. Jika menjual produk secara online mengharuskan untuk stok barang nih, karena kan pasti yang ingin beli tanya ada stoknya nggak nih gitu. Nah, kalau kalian merasa itu aduh ribet nggak ada tempat nih buat stok barangnya, kalian bisa coba jadi seorang dropshipper. Nah, pekerjaan yang ini dilakukan dengan menawarkan barang milik orang atau toko tanpa harus melakukan penyetokan terlebih dahulu di rumah. Jadi mereka menjual barang yang ada di toko orang lain. Tapi perlu diingat ya, untuk memilih distributor yang kredibilitasnya tuh bagus. Yang ketiga ada influencer dan afiliasi. Nah, ide menjadi influencer ini mungkin sedikit membutuhkan effort ya. Ya, karena untuk membangun personal branding yang memiliki akun dengan jumlah pengikut yang banyak itu ya mungkin sedikit sulit ya. Tapi kalau udah berhasil melewati langkah-langkah awal tersebut, mungkin followers di Instagramnya udah banyak, di Facebook juga berteman dengan banyak orang, mungkin jaringan bisnis yang dimiliki itu sangat bagus karena akan ada banyak brand yang menggunakan jasa kalian untuk mempromosikan produk mereka. Pernah dengar kan selebgram sekarang yang setiap hari itu banjir endorse. Sekali endorse bisa 1 juta. Itu cuma posting satu video atau satu foto aja di Instagram mereka. Nah, seperti itu. Yang keempat ada usaha catering makanan. Nah, usaha satu ini cukup menjanjikan ya, karena tidak perlu membangun tempat yang luas, bisa dilakukan di rumah sendiri. Ini bisa dibilang seperti usaha rumahan, tapi juga memerlukan keahlian memasak. Karena makanan itu kan tentu penilaiannya langsung dari penerima ya, atau dari konsumennya. Selanjutnya ini ada jasa laundry. Jenis pekerjaan ini nih bisa dilakukan hanya di rumah saja, tapi untuk profit dari usaha yang perlu dipertimbangkan tuh dari sisi lokasinya. Misalnya rumah kalian di pinggir jalan nih, itu tentu mudah ya, udah dilihat oleh orang lain. Kalau misalnya rumah kalian di dalam, mungkin masuk ke gang, itu mungkin agak sedikit sulit untuk ditemukan. Yang terakhir ada content writer. Nah, kalau kalian suka dunia tulis-menulis nih, mungkin bisa menyalurkan bakat dan hobinya menjadi peluang usaha. Mungkin menjadi penulis blog atau content writer yang belakang ini mungkin banyak dibutuhkan ya. Nah, selain itu banyak juga website yang menyediakan peluang tersebut untuk Anda memanfaatkan bakat yang Anda miliki. Nah, ini ada quiz yang bisa dikerjakan. Bagaimana sih peran ekonomi kreatif di Indonesia sekarang? Seberapa berpengaruh pemuda dalam ekonomi kreatif? Selanjutnya ini ada pertanyaan, bagaimana sih perkembangan ekonomi di Indonesia? Dan mengapa ekonomi kreatif itu harus dimiliki oleh wirausahawan? Bisa dikerjakan nanti ya. Nah, baiklah, itu tadi penjelasan mengenai ekonomi kreatif.
Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.